Oke, ada request untuk membahas materi. Jadi kita akan membahas tentang materi mengenai tata nama senyawa. Oke, langsung saja. Nah, materi untuk tata nama ini saya bagi menjadi beberapa. Yang pertama, jadi kalian harus paham tabel periodik unsur. Ya, di sini. Nah, yang di sebelah kanan garis siku ini atau yang kuning sini, ini adalah non logam. Yang di sebelah kiri atau mungkin yang berwarna hijau atau biru, ini yang sebelah sini, ini adalah logam. Logamnya sendiri dibagi dua, yaitu logam golongan A yang saya artiin ini dan AL ya, dan logam golongan B. B itu yang berwarna hijau. Nah, ini. Gitu. Jadi untuk yang pertama, logam A ditambah non logam atau anion poliatomik. Poliatomik atau disingkat AP ya. Nah, jika ada logam A itu akan membentuk ion positif, non logam atau ion balik membentuk ion negatif. Jadi ini dengan kata lain juga ikatannya ion. Ya, jika seperti ini, maka namanya adalah nama logam plus nama non logam plus ida. Tidak memakai Romawi, tidak memakai monoditri, jadi langsung. Contoh, misalkan KCl, ini logam A, berarti langsung kalium, klor, kasih akhiran ida, klorida. 2, misalnya MgSO4. Nah, Mg ini golongan 2A, sini Mg, berarti langsung magnesium SO4 itu sulfat ya. Nah, ini untuk anion poliatomik ini kalian harus ngafalin juga. Satu lagi, misalnya Al itu juga masuk A ini, Al2O3 misalnya. Al itu golongan A, berarti langsung aluminium oksida, tanpa Romawi, tanpa monoditri, jika dia logamnya logam A plus non logam atau anion poliatomik. Oke, yang kedua, logam B. Nah, plus non logam atau anion poliatomik. Logam B ini yaitu mulai dari SC dan seterusnya kecuali Zn dan Ag. Zn ini dan Ag ini. Jadi logam B kecuali Zn dan Ag. Karena Zn dan Ag bilangan oksidasinya cuma satu, yaitu kalau Zn2+, Ag+. Nah, untuk logam B plus non logam ini juga sama. Logam B itu masih plus, non logam juga min ya. Ini untuk ikatan ion. Tata namanya adalah nama logam B ditambah Romawi, angka Romawi plus non logam atau anion poliatomik. Kalau non logam plus ida. Nah, Romawi ini menunjukkan bilangan oksidasinya dari si logam ini. Contoh, FeCl3 misalnya. Nah, Fe golongan B, Fe di sini logam B ya. Saya cari beloksnya min 1 kali 3, min 3 berarti plus 3. Nah, karena Fe itu beloksnya plus 3, maka namanya besi 3 pakai Romawi. Besi 3 ya, klorida. Contoh lain, CuSO4. Nah, SO4 ini 2 min. SO4 2 min, jadi SO4 itu min 2 nih semua. Berarti supaya 0, Cu-nya plus 2. Berarti ini cuprum atau tembaga 2 sulfat. Satu lagi, misalnya NiNO3 2. Ini
NO3 itu min 1, berarti karena ada 2, totalnya min 2, supaya 0 Ni-nya plus 2, nikel 2 nitrat. Ya, yang kedua. Kemudian lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah non-logam ditambah non-logam. Non-logam ditambah non-logam. Atau min ditambah min, jadi ini ikatannya kovalen. Gitu ya. Nah, kalau non-logam ditambah non-logam, tata namanya adalah nama non-logam, yang dimana sebelumnya ini harus ada jumlahnya dalam bahasa Latin. Jadi jumlah nama non-logam ditambah jumlah nama non-logam plus ida. Nah, seperti ini jumlahnya dalam Latin. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, dan seterusnya ya. Oke, saya ambil contoh. Misalkan CO2, ini gas yang sering kita temui. Karbon itu non-logam, di sebelah kanan garis zigzag ini, C. Kemudian oksigen juga sama, jadi ini non-logam dengan non-logam, jadi namanya karbon. Kalau 1, biasanya 1 di depan tidak dituliskan mono, jadi langsung karbon, 2 berarti di oksida. Tuh, contoh lain, misalkan NO2, berarti nitrogen di sini non-logam, O juga non-logam, berarti nitrogen di oksida. Contoh lain, PCl5 misalnya, berarti fosfor. P itu non-logam, ini sebelah sini, Cl di sini, fosfor, penta, klorida. Nah, seperti itu. Jadi ini golongan 3 ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat. Nah, ini tata nama, saya tulis tata nama lain. Tata nama senyawa yang lain. Senyawa yang lain ini bisa berupa senyawa organik, bisa berupa kompleks misalnya, dan lain-lain, dan seterusnya. Contoh untuk senyawa organik, misalnya ada CH4, namanya bukan karbon tetrahidrida, namun namanya adalah metana. Termasuk juga H2O, namanya bukan dihidrogen oksida, tapi namanya adalah air. Atau NH3, namanya bukan nitrogen trihidrida, namanya adalah amonia. Nah, seperti itu. Senyawa kompleks ini akan lebih jauh dipelajari di kelas 12 ya. Oke, jadi kita rangkum. Ingat-ingat, untuk yang pertama adalah logam A plus non-logam. Ya, ini tata namanya adalah langsung, tanpa Romawi, tanpa bilox. Tanpa Romawi, tanpa monoditri. Logam B plus non-logam, ini harus pakai Romawi yang menunjukkan bilox dari si logam B itu. Bilox logam B. Yang ketiga adalah non-logam plus non-logam. Non-logam plus non-logam itu harus pakai monoditri. Ya, saya tulis pakai monoditri. Kemudian yang keempat adalah nama senyawa lain. Senyawa lain bisa organik, bisa senyawa organik, atau kompleks. Oke, mungkin kita langsung lanjut latihan di sini. Tentukan nama senyawa ini K2SO4. Oke, nah K ini adalah golongan 1A ya, berarti ini langsung masuk golongan 1, logam A plus non-logam. Berarti kalium SO4 itu sulfat. Langsung, tanpa Romawi, tanpa monoditri. MgCl2, Mg juga golongan A, jadi langsung magnesium
klorida. FeCl2, nah Fe ini golongan B, jadi kita harus cari Beloxnya. Cl min 1 kali 2 min 2 supaya 0 berarti plus 2, Fe nya plus 2, berarti namanya besi 2 klorida. KMnO4, nah ini logam golongan A, berarti langsung kalian harus tahu MnO4 itu apa, namanya kalium. MnO4 itu permanganat. MnO2 ini golongan B, berarti harus pakai Bilox, pakai Romawi. Min 2 kali 2 min 4 supaya 0 berarti plus 4, mangan 4, oksida. Itu. PCl5 non logam pakai monoditri fosfor, penta klorida. Penta langsung ya, ini tidak dispasi. Lanjut, non logam berarti pakai monoditri di nitrogen trioksida. PbO2, nah Pb ini memang 4A, tapi dia sering ditulis dengan Romawi ya, ini golongan A tapi sering ditulis dengan Romawi. Jadi kuncinya kalau dia letaknya di sebelah Pb di sini, nah Pb itu, nah ini Pb ya, jadi pokoknya selain 1A 2A, selain yang ini 1A 2A tambah Al, nah itu pakai Romawi ya. Ya, jadi Pb walaupun A tetap memakai Romawi. Oke, jadi namanya cari Biloxnya dulu, min 2 kali 2 min 4 plus 4, berarti namanya Pb itu timbal 4 oksida. Kemudian selanjutnya Sn juga sama, walaupun A harus tetap pakai Romawi. Min 1 kali 4 berarti plus 4, berarti Sn itu timah ya, jangan kebalik, timbal dengan timah 4 klorida. CSO4, nah ini golongan B, berarti pakai Romawi. Kita bisa menentukan dari CO itu, SO4 itu 2 min ya, min 2, berarti CO nya adalah plus 2, jadi tembaga 2 sulfat. AgNO3, nah Ag ini B tapi pengecualian, jadi langsung perak nitrat gitu. Kemudian ZNO, pengecualian seng oksida ya, jadi ini tidak perlu pemakai 2 begini karena seng pasti 2 gitu ya. SF6 non logam belerang atau sulfur heksa 6 ya, fluorida. Oke, kemudian ini non logam, berarti xenon trioksida. Walaupun kadang ini juga ditulis xenon 6 oksida itu 14. Jadi kalau Na ini walaupun Na-nya di belakang, kita tetap tulis nama logamnya dulu, natrium. Natrium nama lainnya itu sodium ya, jadi nanti kalau ada yang menuliskan sodium itu jangan bingung, dia sama dengan natrium. Asetat, namanya asetat. AlPO4, nah ini logam A berarti langsung Al itu aluminium fosfat ya, PO4 itu fosfat ya. Cr2, ini Cr adalah golongan B, berarti kita bisa Romawinya, cari Biloxnya. SO4 itu min 2 kali 3 min 6 supaya 0 berarti plus 6, tapi ini caranya 2 plus 6 bagi 2 plus 3, jadi namanya krom 3 sulfat gitu. Logam golongan B juga C3CO itu asetat itu min 1 kali 2 min 2 supaya 0 berarti plus 2, Ni nya plus 2 berarti nikel 2 asetat. Oke,
Selanjutnya AU golongan B juga emas ya. NO3 min 1 kali 3 min 3 supaya 0 berarti plus 3, berarti emas atau aurum 3 nitrat. FeOH3 ini juga golongan B, OH itu min 1 kali 3 min 3 supaya 0 plus 3, besi 3 hidroksida. Non logam pakai monoditri, sulfur, belerang, dioksida. V2O5, V ini golongan B, berarti harus pakai Romawi. Min 2 kali 5, min 10 supaya 0 plus 10 bagi 2 plus 5, berarti vanadium 5 oksida. Oke, selanjutnya TiO2 ini golongan B juga. O min 2 kali 2 min 4 berarti plus 4, berarti Ti itu titanium 4 oksida. Lanjut K2CH2O7 golongan A, berarti langsung kalian harus tahu namanya ini kalium, namanya adalah dikromat. Kalau CrO4 2 min itu kromat ya. Ini juga sama, logam golongan B pakai Romawi, kalian harus tahu ini oksalat ya, dia min 2 totalnya, min 2 supaya 0 berarti plus 2, berarti nikel 2 oksalat. Oke, itu kita membuat nama dari senyawa. Kadang juga ditanyakan sebaliknya, yaitu membuat rumus kimia dari nama. Oke. Nah, jika kita mencari nama, yang paling gampang itu yang kelompok 1 ya, karena kelompok 1 itu tinggal nama logamnya saja langsung tanpa perlu memikirkan biloxnya atau pakai monoditri ya. Contohnya misalkan MgCl2. Nah, kita tidak perlu memikirkan ini, kita langsung saja magnesium. Oh, ini langsung ya, tinggal langsung magnesium klorida tanpa perlu memikirkan Cl-nya ada berapa dan seterusnya. Tetapi ketika dibalik kita mencari rumusnya, nah kita harus hafal magnesium itu plus berapa. Jadi ini jadi yang paling susah justru untuk yang logam B mudah karena ada petunjuknya ini 3 artinya ada plus 3. Oke, kita kerjakan. Magnesium itu golongan 2A, berarti Mg, karena 2A itu berarti 2 plus ya, kalau 1A itu plus 1. Asetat itu CH3COO min 1. Nah, begini. Nah, ada yang menyebutkan silang, ada sebenarnya bukan silang gitu ya, tetapi supaya netral berarti ini plus 2, ini min 1. Saya tulis gini ya, min 1. Nah, supaya 0 berarti ini yang dikali 2. Setelah dikali 2, jadi namanya jadi rumusnya Mg CH3COO 2. Nah, seperti itu. Nah, ini disilang itu bisa jika muatannya berbeda, tapi kalau muatannya sama itu harus disederhanakan lagi gitu ya. Contohnya misalkan di sini Mg2 plus dengan misalnya SO4 2 min gitu ya. Ini kalau disilang seolah-olah menjadi Mg2SO4 2 gitu ya, tapi ini duanya harus dihilangkan, jadi Mg4 gitu kamu disilang. Tapi paling mudah kalau ini kan sudah 0 ya, berarti langsung ke sini, tidak perlu dikali-kali gitu. Oke, lanjut. Besi 3 nitrat. Besi 3 berarti Fe, karena 3 berarti 13. Jadi 13 itu dari keterangan bilognya sini. Nitrat harus hafal NO3 min 1. 3 plus sama min 1 berarti NO3 nya dikali 3, berarti rumusnya Fe NO3 3 gitu. 3 ini dari sini, dari hasil kalinya tadi, nanti dia jadi di bawah. Nitrogen monoksida ini non logam dengan non logam, jadi ini langsung aja nitrogen monoksida NO ya. Fosforus pentoksida, fosfor berarti P,
oksidanya ada 5, PO5. Nah, ini sebenarnya ini di fosforus ya, di fosforus pentoksida, jadi P2O5. Nah, gini. Boron triklorida, boron itu juga non logam atau metaloid ya, ada setengah. Metaloid itu yang menempel di garis ya, misalkan kayak silikon, germanium, arsen, strontium, tellurium. Ini yang nempel-nempel di garis ini adalah golongan metaloid atau semi logam, setengah logam, setengah non logam. Boron triklorida berarti namanya rumusnya BCl3. Barium sulfat pentahidrat, barium itu golongan A, jadi dia Ba, 2A, bebek mangan cacing ya. Berarti 12, sulfat itu SO4 2 min ya. Sama 2 min. Jadi bisa ditulis di sini Ba2 plus SO4 2 min itu. Berarti ini udah 0, berarti langsung saja BaSO4. Tapi ada pentahidratnya. Nah, ini berarti dia mengandung hidrat atau kristal. Hidrat itu H2O. H2O-nya ada 5, dikasih saja titik 5 H2O. Seperti ini. Seng klorida, seng memang golongan B, tetapi dia Zn 12 ya, begini. B tapi selalu 12. Ditambah klorida, itu Cl min. Nah, 12 min 1, berarti ini dikali 2. Jadi Zn Cl2. 2 sini akan menjadi huruf kecil di sini. Ini huruf kecil di sini ini namanya indeks. Tembaga 2 hidroksida, berarti tembaga 2 Cu12 karena ini Romawinya 2 ya, berarti dia 12 ditambah hidroksida itu OH min, berarti belum 0, OH nya dikali 2, jadi CuOH2. Oke, itu untuk tata nama senyawa. Silakan jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor yang tertera atau komen di bawah. Oke, terima kasih, semoga sukses.